Banyak hadis yang senada dengan ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda ihwal cerita Tuhannya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tuhanmu Azza wa Jalla, artinya Allah yang Maha Besar dan Maha Mulia, adalah Maha Pengasih. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak mengerjakannya, maka ditetapkan baginya satu kebaikan. Jika dia mengerjakannya, maka ditetapkan baginya pahala 10 hingga 700 kebaikan, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Barang siapa yang berniat melakukan keburukan, namun dia tidak melakukannya, maka ditetapkan baginya satu kebaikan. Jika dia melakukannya, maka baginya satu keburukan atau Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, menghapusnya. Tiada yang menentang Allah melainkan dia binasa. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Ketahuilah bahwa orang yang meninggalkan keburukan, yakni orang yang tidak jadi melakukannya, terbagi 3. Kadang-kadang dia meninggalkannya karena Allah. Bagi orang semacam ini akan diberi satu kebaikan karena dia mengurungkannya karena Allah. Perbuatan ini merupakan amal dan niat. Oleh karena itu, dalam hadis sahih lainnya dikatakan bahwa baginya ditetapkan satu kebaikan. Sesungguhnya dia meninggalkannya karena aku. Kadang-kadang seseorang meninggalkannya karena lupa. Maka orang demikian tidak mendapat kebaikan maupun keburukan sebab dia tidak berniat untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan. Dan kadang-kadang seseorang tidak melakukannya karena tidak bisa dan malas setelah dia berusaha melakukan berbagai caranya dan mendekatinya. Orang semacam ini seperti halnya orang yang melakukannya, sebagaimana dikatakan dalam hadis sahih bahwa Nabi bersabda, jika 2 orang muslim bergumul dengan pedang masing-masing, maka baik yang membunuh maupun yang terbunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagi orang yang membunuh dapatlah dipahami, namun bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau bersabda, dia pun berambisi untuk membunuh lawannya. Al-Hafidz Abul Qasim At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda, sholat Jumat menghapus dosa yang dilakukan antara Jumat itu dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Hal itu karena Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang membawa kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Hadis dan atsar mengenai hal ini sangat banyak dan hadis yang telah dikemukakan insya Allah cukup. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat 161. Katakanlah, sesungguhnya syolatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat 162. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Ayat 163. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk memberitahukan karunia hidayah ke jalan yang lurus yang tidak mengandung kebengkokan dan penyimpangan, sebagai agama yang lurus, yakni teguh dan kukuh, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Firman ini seperti firman Allah Ta'ala, dan tiada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Keberadaan Nabi menyuruh manusia mengikuti agama Ibrahim yang hanif tidaklah memastikan keberadaan Ibrahim itu lebih sempurna daripada Muhammad. Hal itu karena Muhammad telah menjalankan agama itu dalam suatu kebesaran dan menyempurnakannya secara tuntas dan belum pernah ada orang yang menyempurnakannya sesempurna yang dilakukan Nabi. Maka beliau pun disebut penutup para nabi dan junjungan seluruh anak cucu Adam serta pemilik makam terpuji yang digandrungi oleh para makhluk termasuk oleh Al-Halil, artinya kekasih Allah. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Ibnu Abzi dari ayahnya, dia berkata, bila pagi tiba, maka Rasulullah bersabda,
kami memasuki pagi atas landasan agama Islam, kalimah yang ikhlas, agama Nabi kita Muhammad, agama nenek moyang kami Ibrahim yang hanif, lurus dan sekali-kali dia bukan orang musyrik. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya syolatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala menyuruh Nabi, untuk memberitahukan kepada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah dan menyembelih ternak bukan atas nama Dia bahwa Ibrahim itu berlainan dengan mereka dalam soal itu. Sebab solat Ibrahim adalah untuk Allah. Ibadatnya atas nama Dia yang esa dan tiada sekutu baginya. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, maka syolatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah kurban, yakni ikhlaskanlah syolatmu dan sembelihanmu untuk Dia Allah yang esa tiada sekutu baginya. An-Nusuk artinya sembelihan. Firman Allah Azza wa Jalla, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri dari umat ini karena seruan seluruh nabi sebelumnya ialah kepada Islam dan pokok ajarannya ialah penyembahan kepada Allah yang esa. Demikianlah menurut penafsiran Qatadah. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku oleh kamu sekalian. Surat Al-Anbiya, ayat 25. Demikianlah, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia mengutus para rasulnya dengan membawa Islam. Namun, peraturan agama Islam yang mereka bawa itu beragam selaras dengan karakteristiknya masing-masing yang menasah sebagian peraturan agama sebelumnya hingga akhirnya dinasah, dihapus, oleh peraturan agama Nabi Muhammad yang tidak akan pernah dinasah, dihapus, untuk selamanya, yang akan senantiasa tegak dan ditolong, dan benderanya berkibar hingga terjadinya kiamat. Oleh karena itu, Nabi bersabda, kami, golongan Nabi, adalah anak-anak laki sebagai saudara dari bapak yang menganut satu agama. Yakni saudara dari seorang ayah dan ibu yang banyak. Jadi, agama itu hanya satu, yaitu penyembahan kepada Allah yang esa tanpa sekutu baginya. Perbedaan peraturan agama mereka layaknya perbedaan ibu yang melahirkan mereka. Dan ini merupakan kebalikan dari saudara seibu dari sejumlah ayah yang berbeda serta berbeda pula dari saudara kandung, yaitu yang berasal dari satu bapak dan satu ibu. Wallahu alam. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu? Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Ayat 164. Ayat ini mengandung perintah memurnikan ketawakalan seperti yang juga dikandung oleh ayat sebelumnya, yaitu memurnikan ibadat hanya kepada Allah yang esa tanpa sekutu baginya. Maka Allah berfirman, katakanlah, hai Muhammad kepada kaum musyrikin itu, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu? Yakni, aku tidak akan bertawakal kecuali kepadanya dan tidak akan kembali kecuali kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan dan pemilik segala perkara. Kepunyaan Dialah seluruh makhluk dan segala urusan. Di dalam Al-Quran pengertian ibadat dan ketawakalan banyak dibaringkan, seperti firman Allah, hanya kepada Engkaulah kami beribadat dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan firman Allah, maka beribadatlah kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Firman Allah Ta'ala, dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yakni, setiap diri hanyalah dibalas berdasarkan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk. Dan bahwasanya kesalahan seseorang tidak akan dibebankan kepada orang lain. Itulah keadilan Allah.
Ayat ini seperti firman Allah, setiap diri tergadai oleh apa yang diusahakannya, kecuali orang-orang golongan kanan. Yakni, setiap diri tergadai oleh amalnya yang buruk. Ayat ini pun senada dengan firman Allah, dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosa itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun yang dipanggilnya itu kerabatnya. Surat Fathir, ayat 25. Firman Allah Ta'ala, kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kembali kamu. Lalu Dia akan memberitahukan kepadamu perkara yang dahulu kamu perselisihkan. Yakni, beramallah menurut kapasitasmu dan sesungguhnya kami pun beramal menurut kapasitas kami. Kemudian kamu dan kami akan dihadapkan kepadanya, lalu Dia akan memberitahukan amal-amal kamu dan kami serta apa-apa yang kita perselisihkan di dunia ini. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dialah Maha Pemberi Keputusan lagi Maha Mengetahui, Surat Saba, ayat 26. Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji kamu dengan apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Yakni, Dia menjadikan kamu sebagai orang yang memakmurkan bumi, generasi demi generasi, dan sebagai generasi khalaf, yang hidup setelah 300 sesudah Hijriah sampai sekarang, yang menggantikan generasi salaf, yang hidup pada masa Nabi. Penggalan ini seperti firman Allah, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi, Surat Al-Baqarah, ayat 30. Firman Allah Ta'ala, Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Yakni, aku membeda-bedakan kamu dalam soal rezeki, perilaku, postur, dan warna kulit. Kepunyaan Allah lah hikmah dari kejadian yang demikian. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Surat Az-Zuruf, ayat 32. Firman Allah Ta'ala, untuk menguji kamu dengan apa yang diberikannya kepadamu. Yakni, untuk mencoba kamu dengan apa yang telah Dia berikan kepadamu, untuk menguji orang kaya dengan kekayaannya dan apakah dia bersyukur atau tidak, untuk menguji orang miskin dengan kemiskinannya dan apakah dia bersabar atau tidak. Dalam Sahih Muslim dikemukakan pada hadis Abi Nudrah dari Abu Said Al-Hudri bahwa Rasulullah bersabda, dunia ini manis dan hijau dan Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di sini, lalu Dia mengawasi apa yang kamu lakukan. Maka jagalah dirimu dari rayuan dunia dan wanita karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah soal wanita. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ditujukan untuk memotivasi dan menakut-nakuti bahwa perhitungan dan siksa Allah terhadap orang yang mendurhakainya dan menyalahi para rasulnya adalah cepat. Dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, terhadap orang yang berlindung kepadanya dan mengikuti berita dan permintaan yang dibawa oleh para rasulnya. Sering sekali Allah membarengkan kedua sifatnya itu di dalam Al-Quran, misalnya dalam ayat, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar pemilik ampunan terhadap manusia atas kezalimannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar hebat siksanya. Dan seperti firman Allah, beritahukanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang dan sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Serta ayat-ayat lainnya yang berisikan motivasi dan untuk menakut-nakuti. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang menaati perintahnya, meninggalkan perkara yang dilarang dan dicegahnya,
dan membenarkan apa yang diinformasikannya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha memenuhi permohonan. Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya bahwa Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, Allah menjadikan rahmat dalam 100 bagian. Dia menahan 99 bagian dan menurunkan 1 bagian saja ke bumi. Dengan 1 bagian inilah seluruh makhluk berkasih sayang hingga seekor binatang mengangkat kakinya lantaran khawatir akan menginjak anaknya. Demikianlah akhir ringkasan surat Al-An'am. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Surat ke-7, Surat Al-Ra'af. Surat Makkiyah, 206 ayat, diturunkan setelah surat Syad, ayat 163-170 merupakan ayat Madaniyah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Alif Lam Mim Syad, ayat 1. Adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Maka jangan ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Supaya kamu memberi peringatan dengannya dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ayat 2. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kamu mengambil pelajaran. Ayat 3. Alif Lam Mim Syad. Penjelasan, perian, dan ikhtilaf para ulama mengenai huruf yang terputus-putus ini telah dikemukakan dalam penafsiran surat Al-Baqarah ayat 1. Firman Allah Ta'ala, adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Yakni, kitab ini diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Maka jangan ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, janganlah kamu merasa berat untuk menyampaikannya dan memperingatkan manusia dengannya serta, bersabarlah seperti bersabarnya para Rasul Ulul Azmi. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, supaya kamu memberi peringatan dengannya, kepada orang-orang kafir. Dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengkitabi seru sekalian alam, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, ikutilah jejak Nabi yang ummi yang membawa kepadamu kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhan dan pemilik segala perkara, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, janganlah kamu keluar dari Al-Quran yang dibawanya itu untuk menuju ke hukum lain. Amat sedikit kamu mengambil pelajaran, penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Surat Yusuf, ayat 103. Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksa kami kepadanya pada malam hari atau ketika mereka beristirahat di tengah hari. Ayat 4. Maka tidak ada keluhan mereka di waktu datangnya siksaan kepada mereka selain mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Ayat 5. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus kepada mereka rasul-rasul dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul itu. Ayat 6. Maka sesungguhnya kami akan menceritakan kepada mereka berdasarkan pengetahuan dan sekali-kali kami tidak lalai. Ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, disebabkan para penduduknya mendurhakai dan mendustakan para rasul kami, maka mereka dibalas dengan kehinaan di dunia dan kenistaan akhirat. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan berapa banyaknya penduduk negeri yang telah kami binasakan yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya, maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami lagi. Sesudah mereka kecuali sebagian kecil. Dan kami adalah pewarisnya, surat Al-Qasas, ayat 58. Firman Allah Ta'ala, maka datanglah siksa kami kepadanya pada malam hari atau ketika mereka beristirahat di tengah hari. Yakni, maka datanglah kepada mereka azab dan siksa pada malam hari atau pada waktu beristirahat di tengah hari. Keduanya merupakan waktu yang digunakan bersenda gurau dan lengah. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari dan di waktu mereka sedang tidur?
Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepengganlan naik ketika mereka sedang bermain? Surat Al-A'raf, ayat 97 dan 98. Firman Allah Ta'ala, maka tidak ada keluhan mereka di waktu datangnya siksaan kepada mereka selain mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Yakni, mereka mengakui dosa-dosanya tatkala azab datang mendadak dan mereka melihatnya dengan nyata. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, dan betapa banyaknya penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain, sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai yang tidak dapat hidup lagi. Surat Al-Anbiya, ayat 11-15. Sehubungan dengan ayat ini Ibnu Jarir berkata bahwa ayat ini merupakan dalil yang jelas mengenai kesahihan riwayat yang datang dari Rasulullah yang berbunyi, tidaklah binasa suatu kaum sebelum mereka berdalih ihwal dirinya. Firman Allah Ta'ala, maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus kepada mereka rasul-rasul dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul itu, adalah seperti firman Allah Ta'ala, dan ingatlah pada hari Allah menyeru mereka seraya berkata, apakah jawabanmu kepada para rasul itu? Surat Al-Qasas, ayat 65. Dan seperti firman Allah Ta'ala, ingatlah pada saat Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya, apa jawaban kaummu terhadapmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Surat Al-Maidah, ayat 109. Yakni, maka Allah bertanya kepada berbagai umat ihwal tanggapan yang mereka berikan terhadap risalah yang dibawa oleh para rasul dan Allah pun bertanya kepada rasul ihwal penyampaian risalahnya. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya, seorang suami akan diminta pertanggungjawaban ihwal keluarganya, seorang istri akan diminta tanggung jawab ihwal pengelolaan rumah suaminya, dan seorang budak akan diminta pertanggungjawaban ihwal harta majikannya. Firman Allah Ta'ala, maka sesungguhnya kami akan menceritakan kepada mereka, yakni kepada para rasul dan umatnya ihwal persoalan yang terjadi di antara mereka, berdasarkan pengetahuan, yakni mereka mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nampakkan. Kemudian didatangkanlah buku catatan amal. Lalu ia menceritakan apa yang telah mereka kerjakan, dan sekali-kali kami tidak lalai, yakni sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yang maha menyaksikan segala perkara, tiada perkara yang tersembunyi dan terlupakan olehnya, dia mengetahui apa yang ada di balik pandangan mata dan hati. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang bahagia. Ayat 8. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang merugikan dirinya sendiri lantaran dahulu mereka menzalimi ayat-ayat kami. Ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, dan timbangan, bagi aneka perbuatan, pada hari kiamat, ialah kebenaran, yakni Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Penggalan ini seperti firman Allah, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amal itu hanya seberat biji sawi, pasti kami akan memberikan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan, Surat Al-Anbiya, ayat 47. Pada hari kiamat yang disimpan dalam timbangan ialah sebanding amal. Walaupun amal itu sebelumnya berupa perkara abstrak, maka Allah akan menggantinya dengan perkara konkret. Al-Bagawi berkata, penafsiran semacam ini berasal dari Ibnu Abbas. Dalam Asy-Syahi dikatakan, sesungguhnya pahala surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan tampil pada hari kiamat sebagai awan, atau sebagai sinar matahari, atau sebagai dua kelompok burung yang berbaris. Dalam hadis Al-Barrah,
yaitu dalam kisah pertanyaan kubur, dikatakan, maka tampillah di hadapan seorang mukmin seorang pemuda tampan yang harum baunya. Orang mukmin berkata, "Siapakah engkau?" Pemuda menjawab, "Aku adalah amal salehmu." Al-Barra menceritakan kondisi sebaliknya ihwal orang kafir dan munafik. Diceritakan bahwa buku amal itu akan ditimbang sebagaimana dikemukakan dalam cerita secarik kertas. Ada pula yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu ialah pelaku amal sebagaimana dikemukakan dalam manakib Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi bersabda, "Apakah kamu merasa heran terhadap dua betis yang kecil? Demi yang jiwaku dalam genggamannya, kedua betis itu dalam timbangan lebih berat daripada gunung Uhud." Semua pandangan itu adalah benar. Kadang-kadang yang ditimbang itu adalah amal, kadang-kadang sebanding, dan kadang-kadang pelakunya. Wallahu alam. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami memberikan kepadamu di dalamnya aneka penghidupan. Sedikit sekali kamu bersyukur, ayat 10. Allah Ta'ala berfirman guna mengingatkan hambanya akan anugerah yang telah diberikan kepada mereka, yaitu Dia menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha, dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka. Walaupun anugerah Allah demikian banyak, sedikit sekali orang yang bersyukur. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari, Surat Ibrahim, ayat 34. Semua qori membaca MAIC tanpa hamzah. Itulah bacaan yang benar. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk tubuh kamu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk orang-orang yang sujud, ayat 11. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan manusia akan kemuliaan bapak mereka, yaitu Adam. Allah menjelaskan kepada mereka permusuhan musuh mereka, yaitu iblis, terhadap mereka serta kehasudan iblis kepada manusia dan Adam yang terkandung dalam dirinya. Hal itu disampaikan supaya manusia waspada dan tidak mematuhi iblis. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk tubuh kamu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud. Yakni, setelah Allah menciptakan Adam dengan tangannya dari tanah liat, membentuknya menjadi manusia yang sempurna, dan meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian rohnya, maka Dia menyuruh para malaikat supaya bersujud kepadanya sebagai penghormatan terhadap perkara dan keagungan Allah Ta'ala. Semua malaikat menyimak dan menaati Allah kecuali iblis. Dia tidak termasuk yang bersujud. Yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu lalu kami membentuk tubuh kamu, ialah Adam. Pemakaian jamak, karena Adam merupakan bapak umat manusia. Hal ini seperti yang berlaku pada firman Allah Ta'ala, dan kami menaungkan kepada kamu awan dan kami pun menurunkan kepadamu manna dan salwa. Firman ini ditujukan kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi padahal yang dimaksud oleh Allah Ta'ala ialah nenek moyang mereka yang hidup pada zaman Nabi Musa namun, tatkala karunia itu diberikan kepada nenek moyang yang menjadi asal kelahiran mereka, maka seolah-olah karunia itu pun diberikan kepada keturunannya. Allah Ta'ala berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud pada saat aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku adalah lebih baik daripada dia. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah, ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud pada saat aku menyuruhmu? Apa yang telah mengokohkanmu dan memaksamu untuk tidak bersujud kepada Adam tatkala aku menyuruhmu untuk melakukannya? Jawaban iblis, semoga Allah melaknatnya, aku adalah lebih baik daripada dia, merupakan alasan yang lebih besar daripada dosa. Yakni, aku lebih baik daripada dia,
maka bagaimana mungkin engkau menyuruhku bersujud kepadanya? Kemudian iblis menerangkan bahwa dia lebih baik daripada Adam karena dia diciptakan dari api dan api itu lebih mulia daripada tanah yang menjadi bahan pembuatan Adam. Jadi si terkutuk memandang kepada unsur asalnya, tidak melihat kepada kemuliaan dan keagungan Adam yang diciptakan oleh tangannya dan ditiupkan kepadanya rohnya. Si iblis laknatullah telah membuat analogi yang menyimpang dan salah melalui pengakuannya bahwa api itu lebih baik daripada tanah, sebab tanah itu berkarakteristik lembek, lunak, dan halus. Tanah itu tempat tanam tanaman, pertumbuhan, pertambahan, dan perbaikan. Sedangkan api itu berkarakteristik membakar, serampangan, dan tergesa-gesa. Oleh karena itu, iblis mengkhianati unsurnya dan Adam memanfaatkan unsurnya dengan cara kembali, inabah, artinya sikap tobat seorang hamba yang didorong oleh rasa takut terhadap dosa dan maksiat yang telah dilakukannya sehingga terbayang di benaknya kerugian besar di dunia dan siksa dan malapetaka Tuhan yang amat pedih di neraka. Tenang, berserah diri kepada perintah Allah Ta'ala, mengaku, dan mencari tobat dan ampunan. Dalam Sahih Muslim dikatakan dari Aisyah dia berkata, Nabi bersabda, malaikat dicipta dari cahaya, iblis dicipta dari nyala api, dan Adam diciptakan dari yang disifatkan kepada kamu. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata bahwa iblis melakukan perbandingan dan dialah orang yang pertama kali melakukan perbandingan. Sanad riwayat ini sahih. Ibnu Jarir pun meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dia berkata bahwa sesungguhnya orang yang pertama kali melakukan analogi ialah iblis. Tidaklah matahari dan bulan disembah kecuali melalui cara membandingkan. Sanad riwayat ini juga sahih. Allah berfirman, turunlah kamu daripadanya karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ayat 13. Iblis berkata, berilah aku tangguh sampai pada saat mereka dibangkitkan. Ayat 14. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Ayat 15. Allah Ta'ala mengkitabi iblis bahwa turunlah kamu dari kedudukanmu sekarang di Malakutal A'la karena kesombongan terhadap berbagai perintah Allah Ta'ala bertentangan dengan ketinggian kedudukan yang tidak dapat dicapai kecuali dengan memurnikan ketaatan hanya untuk zat Allah yang Maha Mulia. Sebagai balasan atas kesombongan ialah keluar dari surga dalam keadaan terhina, kerdil, dan kecil sebagai imbalan atas ketinggian hati. Jadi, iblis diperlakukan dengan imbalan yang merupakan kebalikan dari tujuannya dan dibalas dengan lawan dari maksudnya. Inilah wujud keadilan dari Allah Ta'ala. Tatkala si terkutuk mendapat ketetapan demikian, maka dia meminta penangguhan pencabutan nyawa hingga hari kiamat. Dan Allah memenuhi permintaannya itu. Dia maha bijaksana dan maha mengetahui ihwal pemberian tangguh itu. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, sungguh aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ayat 16. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ayat 17. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa tatkala dia memberikan tangguh kepada iblis dan memberikan kepercayaan ihwal penangguhan itu, maka iblis mulai memperlihatkan keingkaran dan kedurhakaannya. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, sungguh aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Yakni aku bersumpah, karena engkau telah menetapkan aku sesat, sungguh akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ada pula yang menafsirkan demikian bahwa sebagaimana engkau menyatakan kami sesat, maka aku pun akan menghalang-halangi hambamu dari keturunan orang ini yang karenanya engkau telah mengenyahkanku. Yang dimaksud jalan yang lurus ialah setiap jalan kebaikan yang mengantarkan kepada keridaan Allah seperti Islam, hijrah,
jihad, dan seluruh ketaatan lainnya yang diridai Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dari belakang mereka. Yakni setan mendatangi mereka dari segala arah guna menggelincirkan manusia dari berbagai jalan ketaatan dan setan pun memvariasikan kesesatan dalam berbagai bentuk dan warna bagi manusia sehingga dia dapat menjerumuskan mereka ke dalam berbagai kemaksiatan. Ada pula yang menafsirkan, dari depan dan dari kanan, sehingga mereka dapat melihat, dan dari belakang dan sebelah kiri, sehingga mereka tidak dapat melihat. Ibnu Jarir memilih demikian, yang dimaksud ialah seluruh jalan kebaikan dan keburukan. Jalan kebaikan dihalang-halangi oleh setan sedangkan jalan keburukan dijadikan indah dalam pandangan manusia oleh setan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dalam ayat itu tidak dikatakan, dari atas manusia, karena rahmat turun dari atas mereka. Firman Allah Ta'ala, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur, yang mengesahkan. Ucapan iblis ini merupakan dugaan dan sangkaan mereka, dan dalam kenyataannya hal ini memang benar. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu, Surat Saba, ayat 20 dan 21. Oleh karena itu, dalam hadis ada permintaan perlindungan dari kedatangan setan kepada dirinya dari berbagai penjuru. Al-Hafiz Ibnu Mardawi meriwayatkan secara marfu, dari Ibnu Abbas, Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan kebaikan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan kekayaanku. Ya Allah, tutupilah hal yang memalukan dari diriku, selamatkanlah aku dari rasa takut, jagalah aku dari depan, belakang, kanan, dan dari atasku. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kebinasaan dari bawahku. Menurut Waqi maksudnya gempa bumi. Allah berfirman, keluarlah kamu daripadanya sebagai orang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, maka aku benar-benar akan mengisi jahanam dengan kamu semuanya. Ayat 18. Allah Ta'ala kembali menegaskan kutukan, pengenyahan, dan pengusirannya atas iblis dari Malaul, Allah, yang tertinggi, dengan firman-Nya, keluarlah kamu daripadanya sebagai orang yang terhina lagi terusir, yakni sebagai orang yang dicela, dijauhkan, diusir, dikutuk, dan dimurkai. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, maka aku benar-benar akan mengisi jahanam dengan kamu semuanya, adalah seperti firman Allah Ta'ala, Tuhan berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua sebagai suatu balasan yang cukup. Dan ajaklah yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga, Surat Al-Isra, ayat 63-65. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga serta makanlah oleh kamu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua sebagai orang-orang yang zalim. Ayat 19. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya. Setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal. Ayat 20. Dan dia bersumpah kepada keduanya,
Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua, ayat 21. Allah Ta'ala membolehkan kepada Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga dan membolehkan keduanya untuk memakan aneka buah-buahannya kecuali buah dari satu pohon. Pembicaraan mengenai hal ini telah dikemukakan dalam penafsiran surat Al-Baqarah. Karena keduanya mendapat fasilitas demikian, maka setan hasut kepada keduanya, lalu dia berusaha untuk menipu, mengakali, dan menggoda supaya kenikmatan dan pakaian yang dikenakan oleh keduanya lenyap. Setan berkata, sebagai perkataan yang dusta dan mengada-ada, Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di surga. Jika kamu memakan buah itu, niscaya kamu akan meraih kekekalan dan status malaikat. Dan dia bersumpah kepada keduanya, dengan nama Allah, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Sesungguhnya aku sebagai penghuni di sana sebelum kamu dan saya mengetahui tempat ini. Maka setan pun berhasil menipu keduanya. Seorang mukmin terkadang tertipu oleh nama Allah. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang menipu kami dengan nama Allah, maka kita dapat tertipu olehnya. Maka setan membujuk keduanya dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah memakan buah pohon itu, tampaklah bagi keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kamu berdua? Ayat 22. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ayat 23. Said bin Abi Arubah meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dia berkata, Adam adalah seorang laki-laki yang tinggi seperti pohon kurma yang menjulang. Dia berambut lebat. Setelah dia melakukan kesalahan, maka tampaklah auratnya pada saat itu juga dan dia tidak dapat melihat auratnya sendiri. Maka Adam pun berlari terbirit-birit di surga sehingga rambutnya menyangkut pada salah satu pohon surga. Adam berkata, lepaskan aku. Pohon itu menjawab, aku tidak akan melepaskan kamu. Kemudian Allah menyerunya, hai Adam, apakah kamu lari dari aku? Adam menjawab, duh Tuhanku, sesungguhnya aku malu kepadamu. Firman Allah Ta'ala, dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Ibnu Abbas berkata bahwa setelah aurat keduanya tampak, maka keduanya menutupinya dengan dedaunan pohon tin yang dijalin satu sama lain. Ada juga yang mengatakan bahwa ada cahaya yang menutupi auratnya sehingga yang satu tidak dapat melihat aurat yang lain. Setelah keduanya memakan buah dari pohon itu, maka tampaklah aurat keduanya. Kemudian mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Abdur Razak meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata bahwa Adam berkata, duh Tuhanku, bagaimana menurut engkau jika aku bertobat dan memohon ampun? Maka Allah berfirman, jika begitu, maka aku akan memasukkanmu ke surga. Sedangkan iblis tidak meminta kesempatan tobat kepada Tuhan namun meminta penangguhan. Jadi, keduanya dipenuhi permintaannya. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ad-Dahhak bin Muzahim berkata bahwa kalimat-kalimat ini diterima Adam dari Tuhannya. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu memiliki tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Ayat 24. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di sana pula kamu mati, dan dari sana kamu akan dibangkitkan. Ayat 25. Yang dimaksud dengan kitab, turunlah kamu sekalian, ialah Adam,
Hawa, dan Iblis. Para mufassirin menceritakan berbagai tempat turunnya masing-masing dari mereka. Pada intinya cerita-cerita itu berpulang pada Israiliyat. Allah Maha mengetahui terhadap kebenarannya. Jika soal tempat turunnya mereka memiliki manfaat dan kepentingan, niscaya Allah Ta'ala dan Rasul-Nya akan menceritakannya. Firman Allah Ta'ala, dan kamu memiliki tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Yakni tempat menetap dan keramaian hingga waktu tertentu yang telah digariskan pada kitab induk. Ibnu Abbas berkata, tempat menetap, di atas bumi dan di bawahnya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di sana pula kamu mati, dan dari sana kamu akan dibangkitkan, adalah seperti firman Allah Ta'ala, dari bumi itulah kami menjadikan kamu, kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Surat Toha, ayat 55. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa adalah lebih baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ayat 26. Allah Ta'ala memberikan karunia kepada hamba-hambanya berupa pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat yaitu perkara yang dianggap buruk bila terlihat. Perhiasan ialah perkara untuk keindahan lahiriah. Yang pertama merupakan kebutuhan primer dan yang kedua sebagai kebutuhan sekunder. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali, bahwasanya Ali mendatangi seorang pemuda. Dia membeli kemeja panjang seharga 3 dirham dari pemuda itu. Ali memakainya dan kemeja itu menutupi tubuhnya mulai dari pergelangan tangan hingga kedua mata kaki. Ketika dia memakainya, dia berkata, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan perhiasan yang kugunakan untuk bergaya di antara manusia dan untuk menutupi auratku. Ali ditanya, apakah ungkapan itu kau dengar dari Rasulullah atau ungkapan engkau sendiri? Ali berkata, saya mendengar ungkapan itu dari Rasulullah. Ketika berpakaian, beliau berkata, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku pakaian dari bulu yang kugunakan untuk bergaya di antara manusia dan untuk menutupi auratku. Muslim meriwayatkan dari Al-Amasi dengan sanadnya yang sampai kepada Jabir, dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan menurut kondisi ketika dia mati. Aspek kesatuan antara hadis ini dengan firman Allah Ta'ala, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, ialah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan manusia supaya terjadilah sebagiannya sebagai orang mukmin dan sebagian lagi sebagai kafir dalam dua kondisi. Meskipun Allah telah menciptakan makhluk dalam keadaan dia mengenal Allah, mengesahkannya, dan mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain dia, sebagaimana Allah telah memegang janji mereka akan hal itu serta Allah menjadikan manusia menurut garisah, insting, dan fitrahnya, namun Allah pun menetapkan bahwa di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Yakni, dia mengetahui bahwa di antara mereka ada orang yang akan memilih kecelakaan dan ada orang yang akan memilih kebahagiaan, lalu dia menakdirkan dan menetapkan setiap individu menurut pilihannya itu. Dialah zat yang telah menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang beriman. Dalam sebuah hadits dikatakan setiap manusia menjadi penjual dirinya pada pagi hari. Maka ada yang memerdekakannya dan ada yang memperbudaknya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Kemudian Allah mengajukan alasan atas firman-Nya itu. Dia berfirman, sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung selain Allah dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu setiap kali memasuki masjid.
Makan dan minumlah serta janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat 31. Ayat yang mulia ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang melakukan tawaf di Baitullah sambil telanjang secara sengaja, laki-laki bertawaf pada siang hari dan perempuan pada malam hari. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu setiap kali memasuki masjid." Yang dimaksud perhiasan di sini ialah pakaian untuk menutupi kubul dan dubur. Perhiasan lainnya ialah perabot rumah yang bagus dan barang-barang. Kaum musyrikin disuruh mengenakan baju setiap kali mau memasuki masjid. Berdasarkan ayat ini dan sunnah yang semakna dengan ayat itu, maka disunatkan untuk mempercantik diri setiap kali melakukan sholat, terutama sholat Jumat dan sholat Idul Fitri. Memakai parfum dan bersiwak merupakan pelengkap dalam memperbaiki diri.